Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom Jemaat GKRI Miracle Harvest. Ada sukacita yang besar hari ini, amin. Amin. Biarlah setiap kita hari ini memasuki ibadah kita dengan hati yang merindukan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, amin. Sehingga percaya Bapak Ibu Saudara hari ini Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi hidup kita, amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan saya siap Tuhan. Saya siap Tuhan menerimanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Hati kami yang terbaik Tuhan. Hati kami yang terbaik Tuhan Yesus. Haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan, setiap kami Tuhan, Engkau puaskan lagi hari ini Tuhan. Berlimpah-limpah Tuhan, meluap-luap sampai tumpah keluar Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan melimpah-limpah. Biarlah hari ini yang datang dengan keadaan sakit, mujizat-Mu dinyatakan. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, kelegaan Tuhan berikan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita rindukan Tuhan hari ini. Tuhan akan memuaskan setiap kita, Tuhan akan membangkitkan roh kita. Mari naikkan ucapan syukur kita, katakan Tuhan Yesus terima kasih Engkau baik. Tuhan Yesus terima kasih Engkau baik Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan kemenangan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan. Kami alami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur. Pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Katakan seluruh bumi. Mari kita katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan. Bertahtalah di tempat ini Tuhan Yesus. Bekerjalah di tempat ini Tuhan. Yes, Kau Raja di Mari deklarasikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir. Kerajaan-Mu datang di tempat ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan, kita sambil bertepuk tangan bagi Dia. Katakan, yes, Tuhan. Mari agungkan namanya, agungkan namanya. Deklarasikan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Amin, amin, amin. Mari katakan, kemuliaan-Mu turun Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan. Amin, amin. Seluruh bumi penuh, seluruh bumi seluruh bumi penuh, Engkau Allah dahsyat Tuhan. Di atas panji-panji Engkau bertahta di atasnya Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi gereja-Mu, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Kami rindu Tuhan melihat gelombang yang besar Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa, pemulihan, kesembuhan, terobosan itu terjadi Tuhan. Dialami dengan nyata bagi setiap umat-Mu yang siap meninggikan nama Tuhan. Kami elu-elukan nama-Mu ya Tuhan. Pujian itu ada di kerongkongan kami, ada di mulut kami Tuhan.
Dan kami ngangakan untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ini ibadah yang bukan biasa-biasa. Tuhan menyatakan maksud Tuhan, pesan Tuhan, semua janji Tuhan bagi gereja-Mu. Ibadah kedua ini Tuhan, kami rindu kuasa-Mu mengalir. Ketika umat-Mu siap menaikkan panji-panji kemenangan, pujian penyembahan kami, maka setiap musuh dihancurkan. Tapi pekerjaan Tuhan itu nyata bekerja ya Tuhan. Dari detik ini Tuhan kami rindu kuasa Tuhan yang dahsyat. Dari siang sampai malam penuh dalam urapan sukacita, urapan kegirangan, ada jawaban-jawaban doa yang dinyatakan. Dan itu terjadi bagi gereja-Mu. Kami angkat tangan kami rindu Tuhan berbicara, Tuhan juga beracara, Tuhan melawat setiap hamba-hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, semua kami mengalami lawatan Tuhan. Tempat yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah kedua ini hanya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap masuk dalam pelataran kudus-Mu, berhiaskan puji-pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Setiap kita siap menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Seluruh hati, seluruh tubuh kita mau menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari yang siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami siap berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Aku temukan kasih, amin, yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Katakan, kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan. Mari katakan, ini ku bawa kepada amin, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan.
Bapak Ibu, kita mau ikuti gerakan choir sebagai profesi kita. Kita berikan pujian dari Tuhan, dari hati kita bagi Tuhan, amin. Seperti ini, gerakannya boleh diikuti dari hati kita. Kata pap pap para, pap pap para, pap pap para. Katakan pap pap. Ini iman kami Tuhan. Lagi katakan dari hatimu. Pap pap bagimu Tuhan. Yes. Bagimu Tuhan. Lagi. Pap pap. Yes. Hidup kami. Katakan bumi yang terbaik. Mari berikan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Yang berkenan baginya, amin. Yes. Katakan biar hidupku bersinar bagi kemuliaan-Mu, amin. Kebesaran-Mu hari katakan bersuka cita. Ku beri yang terbaik hanya, amin. Yang termulia berkenan. Katakan biar hidupku bersinar lagi, amin. Kebesaran-Mu katakan bersama-sama. Beri yang percaya serukan haleluya, haleluya. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih siap berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Siap diberkati lebih lagi, amin. Kami siap menerima berkat dari-Mu Tuhan. Kami siap menerima yang berlimpah-limpah Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi setiap kami Tuhan Yesus. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dengan imanmu, sebab Allah Dia sanggup
Bisnisku diberkati Tuhan. Anak-anakku diberkati Tuhan. Katakan, kami percaya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu kekasih yang dikasihi Tuhan. Kita percaya ya, seperti lagu tadi, bahwa kita diberkati, kita dilimpahi oleh berkat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita terlalu sanggup untuk memberkati kita. Mari kita siapkan persembahan kita, baik itu janji iman kita, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, untuk persembahan di amplop kuning dan putih ini. Dan sebelumnya saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita percaya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala berkat. Ya, kita percaya firman Tuhan, Dia akan memenuhi lumbung-lumbung kita sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahan kita meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bawa persembahan kita, kita angkat tangan kita dengan amplop persembahan yang kita bawa. Kita muliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan buat kita, dengan hati yang penuh sukacita dan tulus hati. Bapa, kami sungguh bersyukur kami miliki Allah seperti Engkau, Allah yang sangat-sangat baik. Engkau yang memberkati hidup kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan segala pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu kami ada dan kami memiliki semua berkat-berkat yang daripada-Mu. Ini saatnya Tuhan kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami. Yalah Tuhan, Kau yang menguduskan setiap persembahan ini, Kau yang memberkatinya. Dan Tuhan juga memberkati gereja supaya mengelolanya dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau yang berjanji setia.
Thank you for honor and opportunity, Pastor German, untuk kesempatan besar Pak dan kehormatan yang luar biasa untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, share the word of God. Nama saya Pangeran Manurung. Tadi jam 1 sudah fellowship juga dengan beberapa rekan hamba Tuhan di sini. Manurung itu pasti bukan Papua toh? Beta dari Medan ya, orang Batak ya, Manurung. Kemudian istri saya itu Marga Nenggolan. Kalau Bapak Ibu pernah ke Sumatera dan pernah ke Danau Toba, nah istri saya dari daerah itu. Namanya Samosir, Pangururan begitu ya. Anak kami 2 Bapak Ibu. Anak yang pertama itu laki-laki namanya Christopher, usia 6,5 tahun, sekarang kelas 1 SD. Kemudian anak kedua itu perempuan namanya Sarah, umur 1 tahun 7 bulan atau 9 bulan, saya lupa ya. Istri saya yang ingat itu ya, tanggal-tanggal kelahiran. Ya, ya. Kemudian kami sudah hampir 2 tahun ini tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto. Kami pindah dari Jawa Timur, ya Surabaya begitu ya. Kami melayani di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, STTII, Purwokerto, Jawa Tengah. Dan terima kasih sekali untuk kehormatan dari keluarga besar GKRI Miracle Harvest yang juga mempercayakan 2 mahasiswa dari tempat ini untuk dimuridkan, dididik, diproses, dibentuk jadi hamba Tuhan di sana. Ada Daniel Purba, kemudian ada Yusneli, ya. Terima kasih. Kalau ada lagi nanti calon mahasiswa siap menerima Pak ya. Tapi terima kasih untuk 2 hamba Tuhan muda ini yang sedang dalam proses di kampus kita STTI Purwokerto. Begitu ya. Baik Bapak Ibu, saya percaya Anda kesini untuk mendengar firman Tuhan. Jadi kita belajar dari sebuah teks yang sangat terkenal sekali. Bapak Ibu bisa membaca dan membuka Alkitab saudara dari Mazmur pasal yang ke-23. Judul renungan kita pada sore hari ini adalah Intimacy with God, atau intim dengan Tuhan, punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Katakan amin saudara-saudara. Nah, tetapi khotbah saya tidak bertujuan untuk mengecek berapa kali saudara berdoa sehari, ya kan? Berapa kali beribadah dalam 1 minggu, bukan itu tujuan dari khotbah saya. Tujuan dari khotbah saya adalah seberapa dalam kita mengenal Tuhan, itu akan menentukan bagaimana kita mengikut Tuhan. Kalau kita mengenal Dia dengan baik, maka kita akan mengikuti Tuhan dengan baik. Begitu ya? Jadi itu the purpose sermon pada sore hari ini. Nah, di pendahuluan saya, di PowerPoint yang saya buat, kalau kita berbicara tentang intimacy, ini berbicara relationship. Ya, secara umum dasar hubungan itu adalah perasaan, benar enggak? Coba bapak-bapak, ada enggak di sini bapak-bapak yang ketika kasih uang kepada istrinya merasa rugi? Habis kasih amplop atau gaji tiap bulan, kasih istrinya uang lalu merasa rugi? Enggak ada ya? Atau ada enggak kita habis bawa anak kita makan di restoran lalu kita merasa rugi? Ada? Enggak ada. Kenapa Pak? Karena hubungan kita dengan Dia itu tidak dibangun atas hubungan dagang untung rugi. Tapi dibangun atas relationship, hubungan yang dibangun atas dasar perasaan. Nah, itu sebabnya saya percaya sekali orang yang mengikut Tuhan atas dasar relationship, maka dia akan mengikut Tuhan tanpa koma-koma, gitu ya. Udah ikut Tuhan titik, gitu. Itu dia dasar hubungan itu perasaan, kemudian ada proses namanya usaha saling mengenal, dan sifatnya itu selalu 2 belah pihak. Kalau bapak-bapak di sini, saya paksa untuk mencintai istrinya, enak enggak Pak? Pak Rigi ya, Bapak harus cinta mati dengan istri Bapak. Loh, mana enak, benar enggak? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam mengikut Tuhan, harus ada yang namanya 2 belah pihak. Tuhan mengenal kita, maka kita harus mengenal Dia. Katakan amin saudara-saudara. Oke. Mazmur 23, ini sebuah teks yang sangat terkenal. Saya bacakan. Mazmur 23 ayat 1 dulu, lalu nanti kita akan pelajari ayat 2 sampai ayat 6.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, titik dulu. Tuhan adalah apa saudara? Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini menarik. Jadi yang pertama kita belajar 2 poin saja pada sore hari ini, nggak usah banyak-banyak. Yang penting saudara bawa firman ini pulang, amin ya. Yang pertama, istilah Tuhan adalah gembalaku, ini adalah sebuah deklarasi atau pernyataan bahwa Daud itu mengenal Tuhan dengan baik. Maka dia menyebut istilah Tuhan itu dengan sebuah istilah apa? Gembala. Maka coba dilihat, dia tidak menyebut Tuhan dengan istilah Tuhan, penguasa, junjungan, hakim, atau pencipta. Nah lihat Pak, hanya ada 2 istilah dalam Alkitab yang memperlihatkan relasi antara Tuhan dengan ciptaannya. Istilah pertama adalah Bapa, istilah kedua adalah gembala. Istilah pertama apa? Bapa, istilah kedua gembala. Nah, saya lihat ibu-ibu melotot kita. Betul. Kalau kita membaca frase ini, Tuhan adalah gembalaku, tidak ada getaran, benar enggak? Flat, datar. Kenapa? Karena Anda dan saya belum tahu apa itu gembala dan bagaimana hubungan gembala dengan domba. Maka ketika kita membaca, kita yang bisnismen, apaan itu kalau gembala? So what kalau dia gembala? Kalau Tuhan adalah gembala, so what? Tapi lihat, Daud sebelum dia menjadi raja, dan sebelum menjadi jenderalnya Saul, dia adalah gembala. Jadi dia tahu persis hati seorang gembala dengan domba. Nah, saya mau penjelasan dulu. Kalau saya berkata istilah gembala, ini tidak ada hubungannya dengan Pak German. Ini saya sedang berbicara bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan saya ingin menjelaskan betapa Tuhan ingin ada hubungan yang intim antara dia dengan saya. Amin ya. Daud, dia pernah menjadi gembala domba dan dia tahu rasanya ketika melihat domba itu kelaparan seperti apa hatinya. Dia tahu rasanya ketika membawa dombanya di padang gurun, di padang pasir, di goa-goa, di padang rumput yang berduri, di mana lagi? Di bukit-bukit, di gunung-gunung yang terjal. Dia tahu seperti apa. Kalau ada bahaya, kalau ada ancaman, Daud tahu persis bagaimana hatinya dia dalam melihat dombanya. Katakan amin dulu saudara. Maka pernyataan ini tidak lahir dari teori. Tapi pernyataan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini lahir dari pengalamannya Daud bahwa dia pernah menjadi gembala. Itu sebabnya begini. Gembala memang tidak akan mungkin. Domba dari pengalamannya Daud ya. Dia ambil kesimpulan. Selama gembala bersama dengan dombanya, tidak mungkin dombanya kekurangan. Tidak mungkin. Kalau ada serigala, gembala punya tongkat dan punya gada untuk mengusir. Kalau dombanya kelaparan, gembala pasti bawa ke air yang jernih, ke sungai yang indah, ke rumput yang hijau. Kalau dombanya keletihan, gembala pasti merawat dengan penuh cinta. Dia tahu persis itu. Itu sebabnya Daud berkata, karena Tuhan itu adalah gembalaku. Seperti saya dulu memperlakukan dombaku dengan baik. Demikian juga Tuhan mustahil dia membiarkanku. Itu sebabnya Daud langsung tambahkan koma. Aku takkan kekurangan apa-apa. Jadi saudara tahu ya sekarang. Karena Anda dan saya belum pernah menggembalakan kambing. Kita belum tahu dan belum memahami secara baik istilah ini, benar enggak? Ya mana mungkin kita mengerti, kita setiap hari di pabrik. Benar enggak Pak? Tapi ini sebuah relasi antara gembala dan domba yang begitu dalam. Begitu deep. Nah yang menarik, dalam bahasa Indonesia terjemahan yang kita baca, Tuhan adalah gembala. Gembala itu kata benda atau kata kerja? Ini kuis yang tidak ada hadiah, saudara-saudara. Gembala itu kata benda atau kata kerja? Ini ujian bahasa Indonesia ini. Kata benda, noun. Menggembalakan baru kata kerja. Pemimpin itu kata benda atau kata kerja? Pemimpin, kata benda.
Memimpin itu kata kerja. Ada pemimpin yang tidak memimpin, ada gembala yang tidak menggembalakan. Tetapi coba lihat ya, dalam bahasa aslinya Daud itu menulis kata kerja. Maka bisa ini diterjemahkan Tuhan menggembalakanku. Saudara tahu maksudnya? Tuhan itu aktif menggembalakanku. Kurasakan ketika dia merawat aku. Kurasakan ketika dia mengenyangkan aku. Kurasakan dia membawa dan memimpin aku ke air yang tenang. Itu kurasakan karena Allah itu aktif berkarya dalam hidupku. Amin. Tuhan aktif menggembalakanku dan kunikmati dia, ku alami dia, ku saksikan dia. Lalu secara yang kedua, ada istilah spesifik. Tuhan menggembalakanku. Nah coba, dalam pengikutan kita dengan Tuhan, kita jarang menyaksikan Tuhan menggembalakanku. Maka kesaksian-kesaksian yang sering kita dengarkan, kesaksian orang lain, benar tak? Lalu kadang-kadang muncul iri hati, Tuhan kenapa sih dia terus yang engkau berkati? Keluarganya terus yang engkau sertai. Maka saya bilang di kelas teologi, kita harus mulai memperbanyak menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup dan berkarya dalam hidup kita. Ya, jangan banyak sekali teori. Oh ya, teori itu bagus, teologi itu bagus. Tetapi jangan sampai tidak mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Maka saya bilang kita harus banyak bersaksi di chapel bahwa Tuhan betul-betul menggembalakanku. Bukan hanya dia, bukan hanya kalian, bukan hanya mereka. Tuhan benar-benar kurasakan dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Ku alami dia, ku nikmati dia. Maka Daud berkata, Tuhan menggembalakanku. Nah, poin dari pertama saling mengenal. Poin saya yang pertama saling mengenal terletak di sini. Coba diklik dulu. Histori kata ra'ah, gembala. Daud pernah menggembalakan. Dalam perjanjian lama, gembala itu fungsinya ada dua. Pertama memberi makan dan merawat. Kedua itu menjaga. Menjaga dari serigala. Itu sebabnya gembala itu punya tongkat dan gada. Pada saat itu dalam perjanjian baru ada penambahan memimpin. Karena banyaknya ajaran sesat dalam perjanjian baru di zaman para rasul-rasul. Maka fungsi dari gembala itu bukan hanya memberi makan, menjaga, tetapi juga memimpin. Nah ini Bapak Ibu, ini poin saya. Bahwa proses kita saling mengenal atau mengenal Tuhan dengan baik itu terjadi bukan ketika kita sampai di ayat 2. Kita kan kalau membaca Mazmur 23 paling senang ayat 2 sampai ayat 6, benar tak? Ayo jujurlah. Pengkhotbah juga begitu ya. Iya kan? Kita paling senang ayatnya yang kedua sampai ayat ke-6. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Lalu apa lagi? Ayat 4. Aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, ayat yang kelima itu orang Batak senang sekali itu. Ayat yang kelima apa bunyinya? Engkau menyediakan hidangan bagiku. Nah ini orang Batak ini. Kalau sudah namanya makan memakan, nah ini dia. Tapi saudara tahu, menurut gramatika, hal yang paling penting di sini adalah ayat 1. Karena ayat 2 itu otomatis Pak. Kalau kita mengenal Tuhan itu sebagai gembala, pastilah kita akan dipimpin oleh Tuhan ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, ke sungai. Tetapi ini, poinnya itu di ayat 1. Ketika kita mengenal Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan secara dalam. Nah lihat Pak, sebelum ayat 2 itu muncul, saudara tahu, sebelum Daud sebagai gembala dan domba-dombanya sampai ke air yang tenang, sampai ke rumput hijau, sampai ke sungai yang jernih, saudara tahu, dia dan domba-dombanya harus melewati padang pasir yang kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Harus melewati gua-gua, harus melewati padang gurun yang terjal, harus melewati bukit-bukit yang curam, harus melewati gunung-gunung, harus melewati sungai, harus melewati padang rumput yang berduri. Saudara paham maksud saya? Belum.
Tadi di jam 1 itu kan saya sudah buat aturan main ya Pak. Kalau saya khotbah itu jemaat harus begini saudara. Harus ngangguk-ngangguk. Termasuk pemain musik. Apa alasannya? Supaya kita cepat pulang. Karena kalau bapak-bapak lihat saya gini. Ini Pak Manurung ini khotbah Pak. Saya juga Bapak tidak ngikuti khotbah saya ulang-ulang Pak. Jadi tolong gini-gini ya, supaya cepat pulang. Saudara paham, tidak paham, gini aja. Nah lihat saudara-saudaraku, ini penting. Waktu di padang gurun, di padang pasir, kalau padang pasir itu Pak, itu kadang-kadang belum jelas mana sungainya, mana mata airnya, mana padang rumputnya, benar? Karena padang pasir seperti tidak ada harapan. Disitulah domba akan mengenal gembalanya. Karena begini, kalau domba tidak mengenal gembalanya dengan baik, dia akan protes ketika di padang pasir. Apaan toh di padang pasir? Aku maunya rumput yang hijau, aku maunya air yang jernih, sungai yang tenang. Halo? Kalau dia tidak mengenal gembalanya dengan baik, maka ketika di padang pasir dia akan lari, ketika di padang rumput yang berduri dia akan berontak, ketika di bukit-bukit dia akan bersungut-sungut, ketika di gua-gua dia akan melawan. Karena dia pikir, ini kita perjalanan kita dengan gembala kita nggak jelas. Nggak ada mata air, nggak ada harapan. Halo? Disitulah gembala akan mengenal dombanya. Dia lihat nanti dombanya yang suka bersungut-sungut. Ah ini dia, haleluya. Baru berjalan 1 kilometer, dombanya sudah ke kiri dan ke kanan. Di proses itulah gembala Daud akan mengenal dombanya siapa yang setia. Siapa yang belum apa-apa bersungut-sungut. Siapa yang malas, siapa yang tidak mau jalan dan seterusnya. Dari yang gini ya. Halo. Ya, menurut saya di poin 1 itulah poin yang paling penting. Maka ketika Daud mengenal Tuhan itu secara dalam, dia berkata takkan kekurangan aku. Karena Daud percaya ketika di padang pasir, Daud percaya Tuhan, ini bukan final purpose, ini bukan akhir perjalanan saya. Ketika Daud di gua-gua, itu sebabnya Daud bisa mengampuni Saul. Kalau kita lihat secara manusia tidak ada harapan. Kok bisa dia mengampuni orang yang akan membunuh dia, benar tidak? Itu sebabnya ketika Daud di pelarian, dia berkata, praise the Lord, haleluya, dia panji kemenanganku. Padahal itu di gua-gua yang dingin, padahal itu di padang pasir yang panas, itu di bukit-bukit yang terjal. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, karena dia tahu, ini padang gurun ini bukan akhir perjalanan. Saya tahu Tuhan sedang membawa aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, ke sungai yang jernih. Benar tak? Ya, bagi saya ini poin utama dari Mazmur 23. Ayatnya yang kedua itu Pak, secara otomatis. Karena Daud merasa itu, tidak ada gembala yang dipaksa untuk membawa dombanya ke air yang tenang. Karena dengan sukacita dan rela gembala memang tujuan perjalanannya dengan domba adalah air yang tenang. Maka domba yang baik, domba yang mengenal gembalanya dengan baik, dia tidak akan memaksa-maksa. Kenapa? Karena dia tahu ini gembalaku yang baik. Dia pasti bawa kami ke rumput yang hijau. Aduh Pak, kalau kita sudah sampai di titik pengenalan seperti ini Pak. Memang kalau saya lihat dari wajah Bapak Ibu seperti tidak ada masalah, benar. Yang ibu-ibu saya lihat bersinar. Tapi itu kan the power of makeup. Bu, lihat saya Bu. Ibu lah yang tahu apa pergumulanmu saat ini. Bapak yang tahu. Jangan Anda bisa bohong pada saya, tapi Anda tidak bisa membohong Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini ada di padang gurun, yang tidak nyaman. Mungkin ada yang di padang pasir, benar dah? Tidak usah angkat tangan, saudara-saudara, saya sudah tahu. Tidak usah. Mungkin ada yang di bukit-bukit yang tidak ada ini harapan. Mana jalan ini? Di kiri kanan ini terjal, curam dan berbahaya. Mungkin kita ada yang di padang pasir. Belum kelihatan titik harapan itu. Belum kelihatan air yang jernih itu. Tidak ada itu wujud dari rumput hijau itu. Tidak ada.
Tapi saya percaya ketika Anda mengenal Tuhan dengan baik, maka di padang gurun pun, haleluya, saya percaya 3 kilometer lagi Tuhan sudah sediakan padang rumput yang hijau, air yang jernih, sungai yang tenang. Dengan catatan kalau kita mengenal Tuhan kita secara dalam. Amin ya. Pak, saya mau katakan ini, bahwa kadang-kadang yang terjadi dalam diri saya, Tuhan yang mengenal saya dengan baik, tapi saya tidak mengenal dia dengan baik. Itu sebabnya saya sering salah kaprah dengan Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik, karena saya tidak tahu, saya pilih jalan yang lain. Benar gak? Halo? 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 Iya, karena bagi kita ini tidak baik, Pak. Ini jalan Tuhan, cara Tuhan ini enggak keren. Saya paling suka ditolong oleh Tuhan. Maka tiap hari berdoa, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi enggak mau ditolong dengan cara Tuhan. Enggak mau ditolong menurut waktu Tuhan, benar? Tolong saya Tuhan dan harus menurut cara saya. Dan harus menurut waktu saya. Haleluya. Tuhan bilang, mencret kamu, gundul, mau yang enak doang kamu. Mau ke padang rumput tapi tidak mau melewati padang gurun, tidak bisa. Mau ke air yang tenang, harus melewati bukit-bukit, Pak. Halo? Jadi jangan Anda kalau membaca Mazmur 23 langsung ayat 2. Kapan kita ke air yang tenang ya? Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, udahlah seperti Daud. Pasti Tuhan sedang bawa saya ke rumput yang hijau. Memang perjalanannya harus melewati padang pasir yang panas. Benar? Iya dong. Itu sebabnya anak Tuhan yang belum mengenal Tuhan dengan baik, hidupnya dipenuhi dengan protes. Bersungut-sungut. Belum apa-apa menyalahkan orang. Panas sedikit menyalahkan. Tidak nyaman sedikit menyalahkan. Karena dia tidak kenal Tuhan sebagai gembala yang sedang menuntun dia ke rumput yang hijau. Itu sebabnya saya kalau mengajar di jemaat, mahasiswa, saya mengutamakan you harus mengalami Tuhan dulu dalam hidupmu. Karena seperti apapun saya mengajar engkau, kalau you tidak disentuh oleh Tuhan dan you tidak mengalami Tuhan secara private, secara personal, maka yang terjadi nanti kemunafikan. Kemunafikan. Coba lihat foto ini. Ada foto ini. Nah, sebenarnya Mazmur 23 penekanannya adalah ini. Tetapi yang kita tangkap itu adalah rumput yang hijau, air yang tenang. Benar enggak? Sebenarnya Daud ingin menjelaskan Tuhan itu gembalaku. Maka lembah kegelapan pun aku tidak takut bahaya. Jadi suasananya seperti ini saudara-saudara. Dan saya percaya orang Kristen yang dewasa, dia harus pernah mengalami ini. Supaya dia tahu rasanya ditolong oleh Tuhan. Coba Pak, jujurlah Pak kepadaku sore hari ini. Jujurlah. Bu, Ibu jujur. Kalau kita, hidup kita ini everything is good. Kalau kita berdoa, hanya setor muka, benar? Selamat pagi Roh Kudus, kamu tahu yang terbaik. Amin. Benar? Coba kalau kita sudah seperti ini ya, genting, udah aduh. Nangisnya itu saudara, doanya itu sampai guling-guling di pasir. Tuhan tolong, benar? Dan lihat Pak, ini penekanan saya. Kapan kita mengenal Tuhan dengan baik? Saya mau katakan, saya mau ajar saudara begini. Ketika domba sampai ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu bukanlah berkat yang paling indah. Karena biasanya domba yang sudah sampai ke rumput yang hijau, dia lupa dengan gembalanya. Karena dia asik menikmati rumput yang hijau, dia asik meminum air yang jernih. Benar tak? Benar dah. Maka teologi saya begini, kita itu sebenarnya mengenal Tuhan dengan baik bukan ketika menerima berkat, tapi ketika diproses sebelum menerima berkat. Di mana saya mengenal Tuhan dengan baik? Waktu di padang gurun. Di situ saya baru sadar Tuhan, tanpa engkau aku mati di padang gurun ini. Tanpa engkau aku tersesat. Tanpa engkau aku jatuh Tuhan. Tolong aku, bimbing aku di situ.
Saya percaya Anda tidak akan dewasa rohani ketika menerima berkat. Karena biasanya kita kalau sudah menerima berkat akan menghabiskan waktu untuk menikmati berkat. Saya sudah banyak itu Pak, jemaat-jemaat itu. Sebelum diberkati, tolong doakan Pak. Sesudah diberkati, saudara tahu, pergi ke Bali, ke Singapura. Ketika saya tanya, Bu di mana? Di Singapura Pak. Di Bali Pak, enggak beribadah, nanti kalau sempat. Bayangkan Pak, kalau sempat. Karena asiknya dia menikmati berkat Tuhan, dia bisa berkata dari mulutnya, nanti beribadah kepada Tuhan kalau sempat. Saya pikir ini sombong sekali orang ini. Yang kasih waktu itu Tuhan, enggak usah banyak gaya kamu. Benar enggak Pak? Benar enggak Bu? Bu, benar enggak Bu? Ini udah emosi nih. Saya mau bilang kepada saudara, di padang gurunlah kita mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Itu sebabnya hal yang paling indah dalam hidup saya ketika ada bergumul dengan istri, ada kesalahpahaman, komunikasi yang tidak baik, saya melukai hatinya. Bagi saya dalam keluarga saya, berkat yang paling indah bukan ketika menikmati fasilitas. Tapi ketika kita punya pergumulan untuk jiwa-jiwa. Lalu kita menangis di hadapan Tuhan. Di situ menurut saya keindahan yang luar biasa. Saya peluk istri saya, Mami. Maafkan Dedi. Sekarang Dedi makin mengenal Mami. Dan Dedi punya komitmen yang baru. Tidak melukai hati Mami lagi besok. Itu indah sekali Bu. Dan di proses-proses yang tidak mudah itulah saya mengenal istri saya makin baik. Dia juga begitu. Maka Pak lihat ya, you yang ada di padang gurun saat ini tidak usah ngomel. Ikut saja. Nah, domba yang baik, ini saya mau mengakhiri poin pertama. Domba yang baik ketika di padang gurun, dia ikut saja gembalanya. Karena dia tahu, this is not my final purpose. Ini bukan tujuan akhir perjalanan saya dengan gembala saya. Saya percaya Tuhan sedang membawa kami. Amin. Ibu-ibu yang mungkin sekarang ada di bukit-bukit yang berbahaya atas ekonomimu, atas your business, atas anak-anakmu. Ikut saja. Ikut saja Tuhan. Amin. Tidak usah banyak ngomel. Mungkin ada di padang pasir yang panas, tidak nyaman ekonomimu, banyak pergumulan, banyak konflik, banyak masalah. Katakan pada Tuhan, Tuhan saya percaya ini proses. Saya makin mengenal Engkau. Saya makin sadar bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa hidup. Dan saya mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang membawa keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pelayanan kami ke rumput yang hijau kepada kemuliaan yang luar biasa. Amin. Ya. Jadi ikut saja. Ada yang sekarang lagi di padang pasir. Gak usah angkat tangan. Saya sudah tahu. Dari wajah Bapak Ibu saya sudah tahu. Jadi apa? Ayat 1 itu proses kita saling apa? Mengenal. Bu, kenal Tuhan dengan baik. Maka kita akan mengikuti proses-proses Tuhan itu dengan bersyukur dan bersukacita. Kenali dia dengan baik. Alami dia dengan baik. Supaya satu waktu kita bersaksi, Tuhan itu memang gembalaku. Aku nikmati dia, aku rasakan dia. Aku lihat penyertaannya secara luar biasa. Amin ya. Jadi di gereja ini Pak, harus makin banyak kesaksian di Komsel. Kita tidak mau kok ibadah itu hanya seremonial, pengajaran itu hanya teori. No. Kita harus mengalami Tuhan secara nyata atas hidup kita. Amin ya. Di sini tidak ada anak muda ya. Saya sebenarnya ingin kalau lihat anak muda itu langsung mau tak gigit aja. Yang terakhir saudara-saudara. Jadi yang pertama tadi apa? Proses pengenalan. Tuhan adalah gembalaku. Itu proses pengenalan. Dan bagi saya itulah bagian yang paling indah dari perikop ini. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudara. Intimacy with God. Relationship dengan Tuhan itu berbicara ada tanggung jawab. Saling bertanggung jawab. Nah coba kita lihat ya. Tuhan sebagai gembala kita itu
dituliskan oleh Daud dalam 8 kata kerja. Coba saudara lihat ya. Dari ayat 2 sampai ayatnya yang kelima itu ada 8 kata kerja. Tuhan membaringkan, ia membaringkan, ia membimbing, ia menyegarkan, ia menuntun, apalagi? Ia menyertai, ia menghibur, ia menyediakan, ia mengurapi. Saya dulu ya, waktu saya belajar, kenapa ya sampai 8 kata kerja dituliskan oleh Daud untuk menggambarkan betapa gembala itu sangat bertanggung jawab atas domba-dombanya. Kan bisa saja gini loh, Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Dia memimpin aku, titik. Kenapa harus membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun, menyertai, menghibur, menyediakan, mengurapi? Oh, saya baru belajar dan saya percaya saudara sudah diajar dengan baik oleh Pastor German di sini. Pada abad pertama dan sebelum-sebelumnya, binatang yang paling lemah itu adalah domba. Jangan bilang semut karena semut kecil. No. Kenapa domba disebut sebagai binatang yang paling lemah? Karena domba itu dia tidak punya alat pertahanan diri ketika ada ancaman atau bahaya. Kita buat contoh supaya mendarat ini. Kalau Anda mau menangkap ular, coba. Ular punya alat pertahanan enggak? Ada 2, dia bisa lari. Enggak lari ya karena ular enggak punya kaki ya. Apa namanya ular itu kalau? Yang ngesot lah ya. Yang kedua dia punya bisa. Kan enggak mungkin Daniel Marbun ini lihat ular. Shalom. Patok bos. Nah itu alat pertahanan dirinya Pak. Kalau Anda mau nangkap belut itu licin. Nah licin itulah yang disebut alat pertahanan diri. Kalau Anda mau tangkap kijang, dia lari cepat. Kalau Anda nangkap burung, dia punya sayap untuk terbang. Bahkan kalau Anda nangkap semut, Anda digigit. Tapi domba, kalau datang serigala, coba dia mau apa? Mau apa dia? Mau apa dia? Tidak ada bisa, tidak ada sayap, lari juga. Domba memang bisa lari. Tapi lihat saya baik-baik. Domba itu larinya gini. Itu sih bukan alat pertahanan diri. Itu dia lari karena ketakutan. Nah, ada 2 ancaman dari domba. Pertama serigala, kedua pencuri, lalu ditambah lagi yang ketiga, Raja Wali. Jadi kalau Raja Wali lihat dari atas, dia lihat domba tidak ada gembalanya. Biasanya Raja Wali dengan kakinya itu, yang cengkraman kakinya, dia hantam itu matanya domba, lalu domba muter. Nah lihat Pak, kalau domba sudah tidak bisa melihat, dia ke sana kemari. Dia pertama ditangkap pencuri, kedua dimakan serigala, ketiga jatuh ke jurang. Maka domba itu adalah binatang paling lemah. Itu sebabnya orang Kristen disimbolkan, digambarkan, dikiaskan sebagai domba. Karena kita harus dirawat Pak. Kita harus dibimbing. Nah domba itu tidak tahu rumput mana yang berduri, rumput mana yang beracun. Kadang-kadang domba tidak tahu ini jurang kah apakah. Makanya lihat Pak, domba itu lemah dan bodoh. Maka istilah itu, lukisan itu disematkan ke saudara. Maksudnya apa saudara? Saudara dan saya ini bodoh sekali. Lemah sekali. Halo? Anda tersinggunglah. Karena udah pas itu. Yang repot kalau saya sudah singgung, Anda nggak tersinggung. Iya. Maka lihat saya Pak, saya mau punya pernyataan begini. Mustahil domba bisa eksis tanpa gembala. Mustahil domba bisa survive di hutan tanpa adanya gembala. Maka dia harus dirawat, dia harus dibaringkan, dia harus dibimbing, dia harus disegarkan, dia harus dituntun. Dia harus disertai. Kalau tidak disertai, pencuri langsung ambil, serigala langsung terkam. Anda domba-domba jangan merasa bisa hidup tanpa gembala. Harus ada pengakuan dan kesadaran, Tuhan saya ini domba yang lemah dan bodoh. Baringkan saya di tempat yang baik untuk saya.
Pimpin saya karena saya tidak tahu. Saya mudah tersesat. Domba itu mudah tersesat. Dia tidak tahu itu jurang, dia tidak tahu itu berduri, dia tidak tahu itu ada racun di rumput itu. Hibur saya Tuhan, karena saya sering putus asa. Sediakan makanan bagiku karena saya tidak tahu makanan yang baik untuk aku. Halo? Amin saudara? Jadi tadi siang jam 1 itu saya share firman Tuhan. Saya bilang, kalau mau jujur semakin kita mengenal dan belajar firman Tuhan dengan baik, kita ini semakin rendah hati. Tuhan saya ini rupanya bodoh sekali, minta ampun loh Tuhan. Bodoh double-double. Saya ini mudah tersesat Tuhan. Halo? Saya sering putus asa Tuhan. Saya sering tidak tahu untuk apa di dunia ini saya hidup. Maka perlu gembala. Dan di situ kita mengenal. Iya ya, tanpa Engkau yang menuntun kami Tuhan, kami pasti tersesat. Nah sekarang, apa bagian tanggung jawab kita? Coba diklik tadi ya. Coba ini dia. Ia membaringkan, kita harus taat, amin. Ketika Tuhan membimbing kita, kita harus taat. Katakan taat. Iya, karena faktanya Pak, banyak domba itu yang tidak taat. Dibawa ke rumput yang hijau, dia pergi ke bukit-bukit. Kalau sudah di bukit-bukit baru menyalahkan Tuhan kan? Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak? Kadang-kadang kan, kita ingin membuat rencana dan Tuhan pakai seseorang, jangan lakukan itu. Tapi kita ngotot aja. Sudah sampai ke jurang baru nangis-nangis. Tuhan kok kau biarkan aku ke situ? Loh, kok kau biarkan aku di sini? Gundul kamu ini. Kamu yang pergi ke situ. Nah, taat. Ia menyegarkan taat. Ia menuntun kita taat. Ia menyertai kita taat aja. Saya bilang tadi poin yang pertama, ikut saja Tuhan. Gak usah banyak protes. Lalu, puncak tanggung jawab kita. Coba diklik. Dikatakan di ayat yang ke-6 itu, apa istilahnya? Aku akan diam di rumah Tuhan. Ini menarik, karena kata diam itu dalam bahasa Ibrani, itu return, itu kembali kepada Tuhan. Kembali ke kemah Tuhan. Nah lihat, sejauh apapun perjalanan domba dan gembalanya selalu akan berakhir ke kemah. Amin. Diam di rumah Tuhan, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Apa artinya ini? Diam di rumah Tuhan, kembali ke rumah Tuhan. Ini berbicara kita sebagai domba dewasa, kita harus bertanggung jawab dan mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Amin. Saya mau tanya, kalau domba itu sudah dewasa, diapain oleh gembalanya? Diapain? Kalau domba itu sudah dewasa, diapain oleh gembalanya? Dipotong. Kulitnya diambil untuk jubah gembalanya, susunya diperas untuk dinikmati gembalanya, dagingnya dinikmati. Jangan tafsirkan ini harafiah, hurufiah ya. Setelah ini kita potong diri, kita persembahkan untuk Pak German. Ketakutan beliau nanti. Maksudnya adalah tanggung jawab sebagai, coba ya, kembali tadi ke PowerPoint saya. Coba mundur dulu. Ketika Tuhan menuntun kita dan kita taat, apa yang terjadi? Kita akan dewasa dan kita paham enaknya di jalan Tuhan, amin. Ketika kita kekurangan, Tuhan mengenyangkan kita, lalu kita merasakan, aduh nikmat sekali berkat Tuhan ini. Setelah itu what next? Setelah itu apa? Domba dewasa melihat domba yang lain tersesat, sini, ini jalan yang bagus, amin. Tanggung jawab. Anda melihat orang kelaparan, kekurangan, sini ikut Tuhan. Itu tanggung jawab. Dan biasanya domba yang dewasa dan sehat dan normal, dia akan melahirkan domba kecil. Saya punya teologi Pak. Jemaat tidak boleh meminta gembalanya untuk melahirkan domba. Ibu-ibu masih begini, belum maaf. Saya mau tanya dengan ilustrasi biar mendarat deh. Siapa di sini yang pernah melihat ada gembala melahirkan kambing? Ada?
Enggak dong, kambing yang melahirkan kambing, domba melahirkan domba. Mana ada gembala melahirkan domba? Jadi jangan Anda suruh Pak German cari jiwa-jiwa. Loh, salah teologinya. Saya ini domba Tuhan dan saya mau melahirkan domba karena saya domba dewasa. Dan memang domba tidak akan bisa melahirkan kalau dia belum dewasa. Domba tidak bisa dewasa kalau dia tidak dikenyangkan, tidak dituntun, tidak sehat. Maka saya berdoa, Pak German, supaya domba-domba di sini disegarkan, dituntun oleh Tuhan, dimuridkan, didewasakan, lalu akan kembali ke rumah Tuhan, mempersembahkan hidupnya untuk dinikmati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi, wow, saya berdoa supaya apapun kita, berkat apapun yang kita terima, bisnis kita diberkati Tuhan, disertai Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Ayat yang ke-6, aku akan diam, aku akan kembali ke rumah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Domba yang dewasa, dia akan menyerahkan hidupnya untuk dinikmati oleh Tuhan.